المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, sesepuh pinesepuh, Mukarram Bapak Haji Abdus Somad, Bapak Haji Masyudi, Ustadz Ismaji, serta para hadirin hadirat semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Malam ini kita alhamdulillah dapat berkumpul bersama di masjid ini. Ya, semoga insya Allah ini jadi amal ibadah kita yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ta'lim kita sampai pada surah Al-Maidah ayat 54. Surah Al-Maidah ayat 54. Ini di kitab yang saya beri batas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Man, siapapun, yartadda minkum, yang satu saat nanti dia murtad di antara kalian. Andinihi, murtad itu maknanya kembali meninggalkan Islam. Fasawfa ya'tillah, maka kata Allah, Allah akan mendatangkan biqaumin, gantinya dengan sekelompok kaum, yuhibbuhum, yang mencintai kaum mukminin, wa yuhibbunahu, dan kaum mukminin akan mencintai mereka. Adillatin 'alal mu'minin, mereka begitu lemah lembut tawadu terhadap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka gagah terhadap orang kafir. Keras, gagah. Yujahiduna fi sabilillah,
mereka nanti akan selalu berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna, dan mereka tidak pernah takut laumata laimin, terhadap celaannya orang yang mencela. Dzalika fadlullahi, yang demikian itu yakni di mana Allah akan mengganti. Ada orang tadi udah masuk Islam terus murtad, ada aja gantinya yang lebih bagus. Nah, Allah mengganti dengan yang lebih bagus itu, fadlullahi merupakan anugerah Allah. Yu'tihi, yang Allah memberikannya, man, kepada siapapun, orang-orang, yasha'u, yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah sudah memberi anugerah itu nggak bisa ditolak. Wallahu wasi'un alimun, dan Allah itu adalah zat yang luas. Apanya yang luas? Yang luas anugerahnya, alimun, dan maha mengerti terhadap siapa orang yang pantas diberi anugerah. Jadi makanya kita itu nggak boleh banyak komentar. Ketika misalnya ada orang kata kita nggak pantas dapat sesuatu, ya Allah udah mengatakan. Ada laki-laki mana jelek, hitam, pesek, bininya apa namanya? Cakep. Salah. Itu bininya waktu nikahin dia merem apa ya? Atau sebaliknya, ada perempuan maaf jelek, pendek, pesek, gelap, hitam, lakinya gagah, tinggi, ganteng, kayak bintang film. Itu dulu kok bisa mau apa didukunin apa ya? Ya itu mungkin bagi yang satu Allah memberi anugerah. Anugerah. Ya saya syukur Pak, udah tahu saya begini kok, istri saya cantik, udah tahu saya begini, laki saya ganteng. Lah, Allah memberi anugerah itu, Allah Maha tahu. Wallahu wasi'un alim. Ay wasi'un, ya, li fadlihi, Allah Maha luas terhadap anugerahnya, alimun biman huwa ahlu. Allah Maha tahu terhadap siapa orang yang pantas dapat apa namanya? Anugerah. Itu kalau istri. Nanti kekayaan begitu juga. Nanti jabatan begitu juga. Dulu ada orang komen, lo presiden kok buta? Dulu. Nah, kalau Allah mau memberi jabatan, maaf, mau buta, mau apa, jadi. Allah Maha tahu, wasi'un alim. Lah dia yang sehat, tanpa cacat, jadi RT aja nyalon kalah. Nyalon RT apa namanya? Kalah. Kalau Allah. Nah, kekayaan juga begitu. Nah, saudara-saudara, ayat ke-54 ya, dari surah Al-Maidah ini nanti kata para ulama itu merupakan salah satu di antara mukjizat Allah. Jadi ini waktu ayat ini turun itu belum terjadi kemurtadan, belum. Karena nanti murtad massal itu terjadi ketika Nabi sudah wafat. Waktu Nabi masih hidup, ada memang orang murtad, tapi itu ya belum banyak. Paling orang yang lari dari Madinah ke Mekah, ada itu. Ya. Tapi menurut para ulama, sekali lagi ayat ini turun itu bagian daripada bentuk mukjizat Al-Quran yang akan bercerita pada sesuatu yang akan terjadi ke depan. Persisnya, murtad massal itu terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada saat Nabi wafat, nah orang-orang Arab itu banyak yang murtad. Terutama mereka berpikir, ya udah selesai itu Nabi Muhammad. Kalau yang lain ini kan penggantinya, termasuk Abu Bakar. Termasuk muncullah orang yang ngaku-ngaku Nabi. Di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab. Nanti juga ada istrinya Musailamah kawin. Kalau Musailamah itu laki-laki ngaku Nabi, ada namanya perempuan juga namanya Sajah ngaku Nabi.
Musailamah itu orang Bekasi misalnya gitu, Sajah itu orang Bogor. Ini kalau umpama. Ya, nah, itu satu bani yang ada, nanti saya baca. Gitu. Jadi ini saya memberi contoh. Terus kemudian sama-sama ngaku nabi palsu, akhirnya koalisi kawin. Ya, kok kawin itu? Nah, ini banyak sekali. Nah, berarti antara ayat ini turun dengan peristiwa terjadinya murtad massal, itu kan ada beberapa tahun. Nah, itulah kenapa ayat ini merupakan mukjizat Al-Quran yang bercerita tentang sesuatu yang akan datang. Nah, di sini diceritakan kalau nanti ada sekelompok orang yang murtad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kaum itu artinya lebih banyak, yang masuk Islam yang kualitasnya lebih bagus. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mereka mencintai umat Islam dengan sungguh-sungguh dan kita pun mencintai mereka. Nah, nanti dijelaskan kaum ini dari Yaman, Asy'ariyin. Nah, kaum inilah yang nanti pada masa Khalifah Abu Bakar mereka pada masuk Islam, termasuk yang ikut kemudian membebaskan beberapa negara yang sebelumnya belum Islam jadi Islam. Apakah itu Irak dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, nazalat hadhil ayah. Saya baca dulu tentang sejarah turunnya ayat ini. Fi man irtadda minal qabaili, berbicara tentang sekelompok kabilah yang murtad fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi. Wahum thalath, mereka ini ada 3 kelompok. Pertama, Banu Mudlij. Wa ra'isuhumul aswad al-ansi alladzina tanabba'a bil Yaman. Nah, ini Aswad ini ngaku-ngaku nabi. Wa kana kahinan, sebenarnya dia dukun. Nah, ini satu kelompok. Udah masuk Islam tapi kemudian murtad. Tapi nanti waqutila ala yadi Fairuz ad-Dailami, nabi palsu yang namanya Aswad ini nanti terbunuh di tangan sahabat yang bernama Fairuz ad-Dailami. Kedua, Banu Hanifah, kaum Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ini juga Banu Hanifah ini kaumnya Musailamah al-Kadzdzab. Dulu ada calon nabi, bukan calon nabi, nabi palsu kok calon nabi. Alladzi tanabba'a fil Yamamah, yang ngaku-ngaku nabi dari daerah Yaman. Ini juga sesudah Nabi wafat ini kejadiannya. Pada masa siapa tadi? Sahabat Abu Bakar. Wa arsala kitaban. Ya, maaf. Ini waktu Musailamah Nabi masih hidup. Wa arsala kitaban ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Musailamah al-Kadzdzab berkirim surat kepada Nabi. Singkat cerita, dalam pikiran Musailamah, Nabi itu kayak raja. Dia mau membagi kekuasaan. Yadhkuru fihi annahu syarikun lahu, kata Musailamah, udah sama-sama Nabi, yang rukun aja kita. Wa annal arda qismani, kita bagi 2 wilayah kekuasaan. Lu dakwahnya bagian sono gitu katanya. Saya bagian sini. Dianggapnya ini kayak raja aja. Fakataba lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi juga Nabi membalas surat Musailamah dengan jawaban begini. Min Muhammadin Rasulillahi ila Musailamah al-Kadzdzab. Jawaban suratnya itu luar biasa. Ini surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang merupakan utusan Allah, ila Musailamah al-Kadzdzab, kepada Musailamah al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab artinya orang yang banyak bohong. Assalamu ala manittaba'al huda. Itu surat itu selalu dari siapa kepada siapa, lalu ada salam. Salamnya normal. Assalamu ala manittaba'al huda. Salam sejahtera senantiasa diberikan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesudah itu, fa innal arda lillah. Ini yang namanya bumi milik Allah, bukan milik ente dan saya dibagi 2.
yurithuha man yasha'u min ibadih, yang Allah berikan kepada hambanya, wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan kebaikan hanya diberikan sama yang takwa. Qatalahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dia ngaku nabi pada masa Nabi Muhammad, tapi kemudian terbunuhnya pada masa sahabat Abu Bakar. Wa qatalahu Wahsy, yang nanti membunuh Musailamah al-Kadzab, sahabat namanya Wahsy. Alladzi qatala Hamzah, yang dulu pada waktu saat belum masuk Islam, Wahsy itu yang ngebunuh paman Nabi di Uhud itu loh. Wahsy itu budaknya Abu Sufyan. Hindun, istrinya Abu Sufyan, bilang, Wahsy, lu kalau bisa ngebunuh Hamzah, gue bebasin, kalau kata orang kita. Hindun ya kesel, soalnya bapaknya Hindun ya Al-Mughirah sama kakaknya Hindun mati waktu perang Badar. Yang ngebunuh Hamzah, balas dendam. Dulu kalau perang itu kan 1 lawan 1, mubarazah. Awalnya 1 lawan 1, mubarazah 1 lawan 1. Kemudian baru ketahuan, oh yang ngebunuh berarti anu, gitu kan, jadi cerita. Karena dulu yang namanya tradisi perang, kalau dia lawan tanding, yang berhasil membunuh lawan itu dapat baju apa namanya, perangnya, pedangnya, dan itu harganya mahal karena dari besi. Hindun bilang sama Wahsy, Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu saya bebaskan. Bener. Wahsy perang Uhud, yang diincar cuma satu, siapa namanya? Hamzah. Dia cuma ngincer. Dia sudah anu tombak, di pemimpinya merdeka, merdeka, bebas. Singkat cerita, berhasillah yang namanya Wahsy membunuh Hamzah. Nah, dalam cerita ini terkenal cerita Hindun saking senangnya, kemudian Sayyidina Hamzah jantungnya dimakan. Ya, Masya Allah. Nah, apa kata Wahsy? Wahsy bilang, ya, wa kana yaqulu qataltu fi jahiliyati khairan nas. Waktu dulu saya masih jahiliyah, saya pernah membunuh sebaik-baik manusia. Siapa namanya? Hamzah. Wa fi islami syarran nas. Sementara ketika saya sudah masuk Islam, saya pernah membunuh seburuk-buruk manusia. Namanya siapa tadi? Musailamah al-Kadzab. Jadi impas sih. Semoga itu jadi sabab Wahsy diampuni Allah. Jadi udah masuk Islam kan. Nah, berikutnya nanti yang murtad lagi ada namanya Banu Asad biza'amati Tulaihah bin Khuwailid. Lebih banyak yang murtad. Irtadda ayyaman Nabi wa qatalahu Abu Bakar fi khilafati. Dia murtad ketika masih zaman Nabi hidup, ya. Tapi nanti yang berhasil membunuhnya adalah Abu Bakar. Pada masa sahabat Abu Bakar, bukan sahabat Abu Bakarnya. Ya, fafarra ila Syam. Ya, tapi dia sendiri pada saat diperangi, qatalahu ini diperangi bukan dibunuh. Diperangi pada masa Abu Bakar, fafarra ila Syam, tapi dia lari ke Syam, Syria. Wa hasuna wa aslama wa hasuna islamuhu. Kemudian dia masuk Islam dan Islamnya bagus. Jadi macam-macam. Nah, pada masa Nabi ada 3 qabilah. Nah, pada masa Abu Bakar wartaddat dan juga murtad, ya, sab'u qabaila fi ahdi Abi Bakr. Pada masa sahabat Abu Bakar murtadlah 7 qabilah. Wahum, dan mereka itu Ghatfan. Qabilah Ghatfan, pimpinannya Qurrah bin Salamah. Yang kedua Fazarah, qabilah Fazarah, pimpinannya Uyainah binti Hisn.
yang ketiga Banu Sulaim, empat Banu Yarbu, kelima Banu Qabilah, sebagian Qabilah Banu Tamim yang dipimpin Sajah tadi itu, yang dinikahi sama Musailamah, keenam Kindah, dan ketujuh Banu Bakar. Jadi intinya banyak yang terjadi pada masa Abu Bakar yang murtad. Nah, pada masa Umar juga terjadi orang murtad. Wartadda fi ahdi Umar Jabalah ibn al-Ayham al-Ghassani alladhi tanassara wa lahiqa bisyah. Nah, kalau Jabalah ini udah masuk Islam, kemudian murtad gara-gara satu ketika. Li'annahu kana yatufu haulal Ka'bah, dia pernah tawaf di sekitar Ka'bah. Ini kepala suku, Pak. Kepala suku, pimpinan qabilah udah lama masuk Islam, tawaf di sekitar Ka'bah. Fawati'a izarahu rajulun min Fazara. Rupanya sarungnya keinjek sama seseorang yang ya levelnya itu di bawah dia lah. Kastanya dari Bani Fazara. Falatamahu Jabalah. Ini yang menginjak kain ihramnya, kalau sekarang disebutnya kain ihram. Ya kalau dulu ya sarung gitu aja. Langsung ditempeleng sama Jabalah. Saking kencangnya nempeleng, fahashuma anfuhu, hidungnya keruak. Nempelengnya pakai apa itu? Kalau hidungnya keruak itu pakai apa kira-kira nempelengnya? Jangan-jangan nempelengnya pakai, Masya Allah, pakai cincin, saking kencangnya, ya pakai cincin nggak ada batunya. Keruak. Fasyakahul Fazari ila Amiril Mu'minin. Pemuda dari kabilah Fazarah itu lapor kepada Umar bin Khattab. Fahakama imma bil afi awil qisas. Kata Umar bin Khattab, kamu cuma dua pilihannya. Kamu kan ditempeleng, ya, hidungmu keruak, ya, pilihannya dua. Kamu maafin itu Jabalah atau kamu mengkisos, dibalas. Faqala Jabalah dengar keputusan ini, gengsi dia, kepala suku. Ataqtassu minni wa ana malikun. Loh, masa kau memberikan kesempatan dia mengkisos saya? Saya raja, dia cuma orang biasa loh. Kepala suku itu kan sama kayak raja kecil. Wa huwa suaqah, dia cuma ya orang pasaran lah yang kayak begini banyak. Raja cuma satu di kampung saya. Waqala Umar bin Khattab kemudian berkata, Al-Islamu sawwa bainakum. Islam telah membuat kamu berdua sama derajatnya. Dalam Islam, mau raja, mau rakyat jelata, kalau sholat, siapa yang datang duluan, sop pertama. Kecuali imam. Kalau imam biar datang belakangan, tetap di depan. Imam. Iya. Kata imam, kalau ente mau, ya aja imamin. Kan begitu kalau di depan. Nah. Fasara, akhirnya, thummastamhala ilagat. Ya sudah, kata Jabalah yang raja itu. Besok aja kalau mau ngisos saya. Nggak taunya begitu besok, kabur dia. Fahariba. Ya. Singkat cerita. Nah, orang murtad itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dari zaman Nabi ada. Pada zaman sahabat Abu Bakar banyak. Pada zaman sahabat Umar ada. Dan ayat ini sebenarnya juga menceritakan sampai sekarang. Kalau nanti kita melihat dalam keseharian tiba-tiba ada orang murtad, ada kalanya murtad itu karena ekonomi, ada kalanya murtad itu karena jabatan. Ada loh, Pak. Saya pernah, ini saya mau cerita tapi rahasia ini, jangan ngomong-ngomong. Tapi udah kadung direkam sama dia. Itu di sana, di Priuk ada perusahaan besar lah yang suka bikin mobil. Ya. Itu ada pegawainya, istrinya itu tiba-tiba nelpon saya nggak tahu, mungkin karena saya guru ngaji gitu, mungkin ada yang memberi nomor saya kepada perempuan itu. Sudah lama ini peristiwanya, mungkin 10 tahun lebih yang lalu. Pak Ustadz, Pak Kiai, katanya, saya mau minta saran, gimana? Suami saya itu jabatannya semacam apalah, di bawah manajer itu apa, foreman gitu ya, apa supervisor gitu, atau manajer saya nggak tahu.
Singkat cerita, suaminya ini saking pengennya naik jabatan, kumpul sama orang non-muslim yang ada di situ. Diiming-imingi, oh kalau dalam agama saya, kami itu pokoknya yang seagama harus saling mendukung, termasuk dalam hal memperjuangkan jabatan. Ya karena kamu tidak seagama dengan saya, mohon maaf, saya nggak bisa memperjuangkan, kecuali kamu seagama. Singkat cerita, suami ibu ini katanya pindah agama, yang penting naik jabatan. Masya Allah. Ini pasti nih, dia ini nggak pernah kumpul sama pensiunan. Kalau dia kumpul sama pensiunan, lu nggak usah ngejar jabatan, nanti juga pensiun juga sama kayak gua. Kan begitu kan? Kalau dia udah pernah pensiun, bisa cerita kan? Jabatan setinggi apapun, pensiun nggak akhirnya? Pensiun. Manajer pensiun juga, direktur pensiun, di atasnya direktur dirjen pensiun nggak kira-kira? Dirjen pensiun. Orang jadi dirjen paling hebat 5 tahun ya kan? Paling hebat. Menteri pensiun. Nah iya. Presiden pensiun paling banyak dua periode. Paling banyak 2 periode. Masya Allah. Nah, ini berarti pindah agama karena jabatan. Ya saya bilang karena ibu suaminya sudah pindah agama, maka status pernikahannya dalam Islam otomatis pisah. Dia nanya status pernikahan. Terus gimana? Ya udah ikhlasin. Ibu masih mau jadi muslimah? Ya. Ya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau ingat ayat ini, saya doakan ibu insya Allah dapat ganti yang lebih bagus. Waktu itu saya belum kenal Pak Haji Masyudi waktu itu. Iya, nggak lupa. Atau waktu itu saya lupa cerita jenengan. Gitu. jadi seperti itu. Ya sudah, pasti nanti akan ada gantinya. Ganti itu nggak selalu kemudian langsung suami. Ganti itu bisa jadi ketenangan batin, delalah ngurus anaknya, kemudian menjadi gembira, lupa. Ya. Ada lagi yang kemudian sekarang kita lihat orang yang pindah agama gara-gara wanita atau laki-laki, banyak. Lah sudah, kalau memang sudah diniati, memang kemudian ingin berpisah, ya sudah. Diniatin saja, fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya. Semoga Allah nanti memberikan ganti yang lebih baik. Nah, ini yang namanya keyakinan. Yang kayak begini ini harus pakai keyakinan ini. Harus pakai apa namanya? Keyakinan. Nah, saudara-saudara, jadi ayat ini kalau kita bicara apa hubungannya, munasabahnya, kaitannya dengan ayat sebelum. Kalau ayat sebelum kan Allah menjelaskan agar kita jangan pernah menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Nah, maka ayat ini Allah ingin menjelaskan kalau kalian punya prinsip, nanti Allah kasih, Allah kirim orang-orang yang betul-betul mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Nah, ya, saudara-saudara, ya ini maudhu'ul ayah. Jadi sesungguhnya inti daripada ayat ini bayanu kudratillah, menjelaskan tentang kudrat atau kekuasaan Allah al-azimah yang sangat agung, ala istibdalihi bil murtaddina man huwa khairun lidinihi wa iqamatu syariatihi. Allah itu maha kuasa untuk mengganti orang murtad dengan orang yang lebih baik dalam urusan agama. Nah, ini kan murtad, Pak. Bagaimana kalau dia belum sampai level murtad? Apakah sama? Misalnya, kita punya teman, punya tetangga, ya, punya saudara yang isinya tuh nyakitin terus. Kalau ngutang nggak bayar,
tetangga lisannya jelek. Itu ada doa itu kemarin. Doa itu saya temukan saat saya haji itu. Inti doanya itu kalau diterjemahkan, ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari tetangga yang jelek. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari tetangga yang jelek. Dari istri yang cepat membuat rambutku beruban sebelum masanya. Allahumma inna a'udzubika min zaujatin syayyabatni qabla al-masyib. Masya Allah. Ya Allah. Ini maksudnya ini apa? Istrinya didoain cepat mati ya gimana? Jadi kalau diterjemahkan, Allahumma inni a'udzubika min zaujatin, ya Allah aku minta perlindungan padamu min zaujatin dari istri syayyabatni qablal masyib yang membuat saya ubanan sebelum masanya. Nah ini maksudnya ini yang doa begini nih yang masih muda. Kalau umuran yang udah sepuh-sepuh udah kelewat Pak. Udah kadung ubanan. Udah gak ngaruh. Ini masih muda-muda. Hah? Kenapa? Udah kadung putih semua. Malaikat bilang rambut udah putih, udah doa begini katanya. Ini maksudnya doanya buat yang muda-muda. Wa min auladin, termasuk minta perlindungan pada Allah dari anak-anak yang memperbudak diriku sehingga lupa kepada Allah. Kan ada anak yang memperbudak bapak ibunya sampai bapak ibunya itu lupa kepada Allah. Nah, hadirin, ya intinya bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Jadi kita boleh berdoa apa saja, termasuk ketika kita misalnya ketemu gitu ya, punya tetangga kok akhlaknya jelek, punya teman akhlaknya jelek, ya Masya Allah. Nah kita boleh berdoa, minta kepada Allah, yang dikasih cuma jamaahnya doang, ustadznya nggak dikasih kue. Ini nggak bercanda, ini bercanda. Supaya gak serius. Ini ngomongin kue masuk rekaman lagi. Ini namanya ngajinya santai ya begini. Ya, jadi boleh kita berdoa kayak gitu tuh boleh Pak. Apa kita nggak salah? Ya enggak, misalnya udah kebangetan, tetangganya udah kebangetan. Ya Allah, moga-moga digantikan kepada saya tetangga yang lebih baik, begitu loh. Ya, teman yang lebih baik. Ya istri juga kalau udah nggak kuat ya begitu juga kalau udah kebangetan. Istri kalau udah nggak kuat gitu loh Pak. Kalau udah mentok nggak kuat ya sama. Lah inilah kekuasaan Allah. Allah nggak ada yang mustahil, bagi Allah gampang. Orang murtad aja diganti. Dan betul, saudara-saudara, Allah nanti mengganti mereka dengan sekelompok kaum yang luar biasa. Para ulama tafsir menjelaskan kaum tersebut ya disebut sebagai al-Asy'ariyin yang datang dari Yaman. Dari mana namanya ya? Yaman. Nah, kaum Asy'ariyin ini kemudian yang mendukung perjuangan kaum muslimin luar biasa. Saya ingin bercerita tentang peristiwa terutama sesudah Nabi wafat. Itu paling banyak terjadi kemurtadan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qabadallahu ta'ala nabiyahu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa nabinya, irtadda qaumun min ahlil qabail. Banyaklah kaum yang kemudian murtad dari beberapa kabilah. Ini diceritakan dalam tafsir At-Tabari.
Tapi fa'abdalallahul mu'minina bi khairin minhum. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti dengan yang lebih bagus. Nah, pada waktu Nabi wafat, hampir orang Arab itu semuanya banyak yang murtad. Hampir semua orang. Kecuali penghuni 3 masjid, jamaah 3 masjid. Nah, dalam riwayat ini diceritakan oleh Imam Tabari, irtadda ammatul Arab anil Islam illa 3 masajid. Murtadlah pada saat Nabi wafat, umumnya orang Arab, enggak semua berarti umumnya, kecuali jamaah penghuni 3 masjid. Mana? Pertama Ahlul Madinah. Orang Madinah itu jamaahnya di masjid apa namanya? Nabawi. Kedua, wa ahlu Makkah. Orang Makkah yang Islamnya belakangan malah kuat, Pak. Ketiga, wa ahlul Bahrain min Abdul Qais, ya, dan ahli Bahrain dari kabilah Abdul Qais. Lah yang mereka pada murtad ngomongnya begini. Qalu nusalli wa la nuzakki. Kata siapa saya murtad? Saya masih sholat, cuman saya nggak mau bayar zakat. Ya. Wallahi la tughsab amwaluna. Saya tidak mau, kami tidak mau harta kami diambil. Jadi kata orang Arab waktu itu, zakat itu dianggapnya itu pajak. Padahal pajak itu beda dengan zakat. Dilaporkan kepada sahabat Abu Bakar. Faqul lima Abu Bakrin fi dzalik. Wahai sahabat Abu Bakar, mereka ngakunya nggak murtad, masih sholat, cuman nggak mau bayar zakat. Faqila lahu innahum law faqihu lahada a'tuha wa zaduha. Jangan dituruti sahabat Abu Bakar. Nanti kalau mereka begitu, ya katanya ia dianggap masih Islam, nggak apa-apa dah. Yang penting masih sholat, hanya nggak bayar zakat. Oh nanti akan nggak mau lagi puasa. Saya kan masih sholat, cuman nggak apa namanya puasa. Faqala la wallahi la ufarriqu baina syai'in jama'allahu bainahu walau mana'u iqalan. Dalam riwayat lain, walau mana'u iqala ba'irin mimma faradallahu wa rasulahu laqatalnahum alaihi. Ya. Kata sahabat Abu Bakar, oh nggak bisa. Saya tidak akan memisahkan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Sholat wajib, zakat juga wajib. Dalam Islam nggak bisa, dia masih Islam loh. Dia cuma nggak sholat. Maaf, dia cuma apa tadi? Nggak zakat. Nah, saudara-saudara, nah disinilah nanti dalam tauhid ada pelajaran beda antara orang yang tidak sholat karena malas dengan orang yang tidak sholat karena tidak meyakini kewajiban sholat. Beda antara orang yang tidak bayar zakat karena pelit dengan orang yang tidak mau bayar zakat karena tidak menganggap sebagai kewajiban. Nah, ini diperangi oleh sahabat Abu Bakar ya karena mereka menganggap zakat bukan kewajiban. Lu zakat itu kan wajib karena pada masa Nabi Muhammad, sekarang udah gak wajib. Wah, itulah diperangi. Beda antara orang yang tidak pergi haji karena takut suruh mimpin imam sholat sama imam tahlil. Ada itu. Dengan orang yang tidak mau haji karena menganggap haji bukan kewajiban. Nah, beda. Di kampung itu ada, Pak, lucu Pak, di kampung saya. Kampung istri saya. Ada orang, ya cukuplah hartanya. Mau pensiunan guru, tabungannya cukup. Kalau ditanya kenapa nggak pergi haji, Mbak? Saya takut kalau pergi haji nanti disuruh ngimamin. Suruh ngimamin di masjid, suruh ngimamin tahlil. Padahal saya nggak begitu pintar. Coba saudara-saudara, jadi orang kampung itu sampai begitu, takut. Nah, jadi ada orang nggak pergi haji, ada uang, takut katanya suruh imamin. Nah, ini kisah nyata. Ya Allah. Ya soalnya di situ, di kampung situ, kalau sudah haji,
harus bisa apa namanya mengimami. Dianggapnya begitu. Ini bahaya juga ini. Ya, haji yang mengimamin beda kan? Beda. Nah, maka oleh sahabat Abu Bakar dikirimlah faba'athallahu isabatan ya ma'abi Bakrin, Allah lewat sahabat Abu Bakar mengirim sekelompok orang untuk memerangi mereka. Ya, ada yang kemudian balik lagi, ada yang kemudian tetap ngotot. Nah, singkat cerita, hadirin, inna hadza, ayat yang kita baca ini min i'jazil Quran, salah satu di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran, bahwa banyak orang yang apa namanya murtad, tapi nanti Allah akan menggantinya. Fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Siapa yang menggantinya? Pada masa Nabi dulu, pada masa sahabat Abu Bakar, pengganti yang murtad itu datangnya dari Yaman. Persisnya dari Asy'ariyin, Abu Musa al-Asy'ari gitu ya. Dari kabilah-kabilah Yaman datang naik kapal perahu. Nah, umumnya Irak terbuka pada masa Umar bin Khattab, yaitu yang ikut berperang adalah kabilah Yaman. Termasuk kalau kita tahu ya sejarah Syam, Syria, Andalusia, Maroko, itu dari kabilah Yaman asalnya, Rabi'ah. Orang-orang Yaman ya. Makanya ya sebenarnya Arab itu kan sama Yaman satu klan, Pak. Satu apa namanya? Klan. Nabi Ismail itu istrinya 2. Satu dari keturunan Qahtan, Bani Qahtan itu yang menurunkan Arab yang putih-putih. Kayak Raja Fahad. Yang putih kan Arabnya ya? Putih itu. Itu dari Qahtan. Satunya ya Allah saya lupa. Itu dari Yaman. Dari Yaman. Yang maaf agak coklat-coklat. Agak apa namanya? Coklat-coklat. Nah ini. Ayat berikutnya Allah menjelaskan. Innama waliyukumullahu. Sesungguhnya yang pantas menjadi wali kalian. Wali maksudnya penolong kalian adalah Allahu Allah wa rasuluhu dan rasulnya walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah, dan orang-orang beriman yang senantiasa mengerjakan salat, wa yu'tunaz zakata, dan mereka senantiasa membayar zakat, wa hum raki'una, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa ruku. Loh, kok habis sholat kok ada ditutup ruku? Ruku di sini maknanya tawadu. Nah, orangnya tawadu. Ruku itu kan posisi tawadu. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, barang siapa orang yang yatawalla, menjadikan penolongnya Allah wa rasulahu dan rasulnya, yang dijadikan walinya adalah Allah dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fa inna hizballahi, maka sesungguhnya jamaah dan kelompoknya Allah yang mengikuti Allah dan menjadikan Allah sebagai kekasih dan penolong, humul ghalibuna, merekalah orang-orang yang akan menang. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, nah ini ayat sekali lagi menjelaskan tentang sifat-sifat kaum mukminin. Kaum mukminin itu ya adillatin 'alal mu'minin. Sesama mukmin itu harus tawadu. Ya. A'izzatin 'alal kafirin, kepada orang kafir ya harus gagah, harus tegas. Nah, orang harus bisa memaknai ayat ini ya secara baik ya. Yang dimaksud tegas pada orang kafir ini adalah orang kafir yang memusuhi kita.
orang kafir yang memusuhi. Dalam konteks kehidupan sosial di mana mereka hidup normal, ya orang Islam biasa saja gitu. Bukan mentang-mentang kita kemudian saya mukmin kamu kafir, kamu harus saya, tidak. Buktinya apa? Ya Rasulullah itu yang buat contoh. Di Madinah Nabi itu kumpul dengan orang-orang non-muslim atau kafir, tapi kafir yang hidup normal, ya biasa. Tapi kalau mereka sudah mulai menyakiti, maka tadi orang Islam itu a'izzatin 'alal kafirin. Hadirin, nah sampai sini dulu karena sudah masuk waktu Isya. Semoga manfaat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا